Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas E, terakhir kali Anda mengirimkan materi presentasi Anda, itu kelompoknya Salma, saya masih ingat betul, yang membahas banyak undang-undang mengenai bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, sekarang saya akan memberikan insight dari materi yang sudah disiapkan oleh tim dosen. Oke, materi ini seharusnya disampaikan minggu lalu. Menurut Bu Nina, dosen kelas lainnya selain Pak Afandi, beliau mengatakan bahwa harusnya minggu ini di minggu ke-9 ini ya. Ke-9 ini seharusnya Anda sudah masuk ke iklan. Tapi tidak apa-apa. Hari ini sekalian saya berikan 2 materi tersebut sehingga minggu depan Anda bisa menyampaikan materi mengenai iklan dan dimensi etikanya itu seperti apa. Karena sudah dapat insight dari saya sekarang. Jadi siap-siap saja yang tampil minggu depan ya. Oke, kita mulai untuk bisnis dan perlindungan konsumen. Ungkapan the customer is king mengandung makna konsumenlah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Tugas pokok produsen atau penyedia jasa adalah mengupayakan kepuasan konsumen. Hak-hak konsumen. Hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk yang aman. Artinya, produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatannya atau bahkan membahayakan hidupnya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Customer is king maksudnya bukan berarti Anda yang customer itu hanya laki-laki ya, tapi maksudnya adalah yang merule, yang mempunyai kuasa dalam transaksi itu adalah customer. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat jelas dari masa ekonomi klasik sampai masa globalisasi sekarang. Buktinya CSR yang minggu lalu sudah saya berikan latihannya dan Anda sudah 2 kali ya memberikan presentasi mengenai CSR, itu menyatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya pertimbangan hanya dari segi ekonomis, karena masyarakat sekarang sudah menuntut lebih. Kalau perusahaan adalah bagian integral dari masyarakat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada masanya di masa-masa awal globalisasi customer lah yang merule semuanya. Cuman jangan salah, sekarang justru customer itu ada segmentasinya. Ada J customer, ada nice customer. J customer itu artinya adalah pelanggan pengganggu. Di pelajaran pemasaran nanti kalian akan pelajari ada yang namanya pelanggan pengganggu. Artinya pelanggan itu bisa jadi dia memang merupakan intel dari pesaing atau memang aslinya dia segitu rewel dan segitu nyebelinnya aja gitu. Jadi sekarang perusahaan juga sudah mulai pintar punya public relation yang akan mengurus masalah jika ada jika ada pelanggan yang menyebalkan gitu. Membuat review yang jelek, membuatkan hoax-hoax gitu. Itu sekarang sudah ada penanganannya gitu. Jadi sekarang menurut saya posisinya sudah imbang antara konsumen dengan yang namanya produsen. Oke, untuk customer sendiri, tugas pokok produsen atau penyedia jasa adalah mengupayakan kepuasan konsumen. Akan tetapi harus disesuaikan ya, kalau sampai itu membuat biaya produksi menjadi naik, tentunya harus dipertimbangkan ulang. Adakah produk lain atau strategi lain yang bisa memenuhi keinginan konsumen tanpa pengorbanan yang terlalu berlebihan dari perusahaan. Nah, hak atas keamanan. Kita harus bahas dulu karakter dari setiap konsumen di setiap negara itu beda. Kalau di buku-buku yang sekarang kita pegang, biasanya kalau nggak Bertrand Velasquez kan, nah itu biasanya menyebut Asia itu sebagai negara dunia ketiga. Jadi coba bayangkan, negara di mana populasinya banyak, lapangan kerja sedikit, lalu kemudian orang-orangnya cenderung susah diatur. Contoh aja, pada saat lagi social distance ini sampai pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang semakin lama semakin meningkat keketatannya. Jadi udah dikasih tahu sekali, masih nggak nurut, orang-orang masih berkerumun, dikasih tahu lagi,
masih nggak nurut, pengusaha masih buka, sehingga banyak karyawan yang terpaksa pergi, stasiun kereta malah penuh, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk hak atas keamanan ini, di Indonesia contohnya, malah banyak konsumen yang sengaja mencari barang-barang reject atau barang-barang yang sebenarnya dia sisa ekspor, sehingga bisa jadi lebih murah, tapi tidak dipertimbangkan sisi keamanannya. Apakah baju yang dibeli dari sisa ekspor tersebut sudah bersih atau belum gitu. Jadi sudah mengesampingkan kualitas. Itulah sebabnya pembahasan mengenai hak-hak konsumen ini menjadi bias kalau dibahas di Indonesia. Banyak produk mengandung risiko untuk kesehatan dan keamanan, seperti pestisida, obat-obatan, makanan, mainan anak, kendaraan bermotor, dan alat kerja. Hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan bakunya, bagaimana cara pemakaian, ataupun risiko yang menyertai pemakaian produk. Hak ini meliputi segala aspek pemasaran dan periklanan. Hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum membeli. Nah, memang di sini, karena sudah merupakan hak konsumen, maka pasar monopoli sekarang sudah mulai bergeser tendensinya dan banyak mendapatkan kritisi dari konsumen. Kenapa harus monopoli kalau masih ada pesaing yang lain gitu? Dan kalau misalnya sekarang ada masalah yang terjadi pada pengguna jasa atau pemakai produk, maka biasanya informasi tersebut dengan mudahnya tersebar kemana-mana dengan adanya media sosial. Jadi justru kita yang harus hati-hati memberikan statement-statement, karena ya itu dia, seperti yang tadi saya bilang, perusahaan juga sekarang sudah semakin pintar untuk mengatasi konsumen-konsumen yang ternyata konsumen pengganggu gitu. Hak untuk didengarkan. Keluhan konsumen harus dipertimbangkan dan didengarkan. Hal ini juga berarti jika pemerintah ingin membuat peraturan atau undang-undang yang menyangkut produk, harus dikonsultasikan kepada konsumen. Hak lingkungan hidup. Konsumen berhak atas produk yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, ramah lingkungan, dan mungkin di sini maksudnya adalah dan tidak merugikan sampai menghilangkan atau menyebabkan kepunahan gitu. Hak konsumen atas pendidikan. Konsumen harus punya hak, menyadari hak, serta mengemukakan kritik dan keluhan jika haknya dilanggar. Untuk itu, konsumen harus mendapat pendidikan. Nah, edukasi terhadap produk atau product knowledge. Supaya tidak ada yang namanya, kalau dalam ekonomi Islam itu, asimetrik informasi. Ada ketidakjelasan. Salah satu pihak tidak jelas mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang tersebut. Terkadang kita memang harus lebih teredukasi, makanya word of mouth sampai sekarang masih efektif untuk seseorang itu bertanya kepada yang sudah menggunakannya. Daripada dia capek-capek harus membeli dulu produk tersebut, mencoba baru merasakan kerugiannya. Nah, terus kalau kita bahas lagi ke atas, hak lingkungan hidup. Nah, sekarang kan banyak ya, contoh aja kosmetik. Pasti akan lebih mempertimbangkan kalau kelas premium yang sudah lebih teredukasi gitu. Saya sih lebih ingin memakai produk sekaligus melestarikan lingkungan. Pakailah produk-produk body shop, dan body shopnya juga pintar melakukan engagement. Di Instagram story kalau nggak salah belakangan ini sudah mulai ada nih, angket produk-produk mana aja di body shop yang sudah pernah kamu coba gitu. Nah, itu bisa jadi merupakan cara untuk mengumpulkan opini publik dan kemudian membuat strategi baru dan membuat produk baru, tidak menutup kemungkinan. Hak untuk didengarkan, keluhan konsumen. Nah, bahkan membuat undang-undang pun harus berdasarkan keinginan konsumen. Anda mungkin minggu lalu belum saya berikan kasus tentang susu formula Nestle ya. Jadi dulu itu di Amerika awal tahun 60 atau 70, orang-orang tidak terlalu peduli tentang ASI lagi, karena mulai ada yang namanya susu formula untuk bayi yang baru lahir sampai usia 12 bulan. Padahal berdasarkan penelitian sudah diketahui bahwa yang paling bagus itu adalah ASI. Tidak ada yang bisa menandingi kualitas ASI, meskipun susu formula yang paling bagus sekalipun, kayak gitu. Akhirnya karena
masyarakat Amerika beberapa tahun kemudian kelihatan nih buktinya bahwa oh iya ya anak saya kok jadi lebih gampang sakit, oh iya ya kenapa ya kok generasi di bawah saya sekarang lebih banyak yang obesitas, karena dari sejak kecilnya diberi susu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dari bayi, sehingga mereka pun sadar dan mengganti kebiasaan minum susu formula ke ASI. Nah, konsumen di sana akhirnya membentuk semacam menguatkan diri gitu untuk satu sama lain supaya nggak lagi kita pakai susu formula. Akibatnya, salah satu perusahaan besar, Nestle, itu akhirnya karena merasa omsetnya turun, dia membuka channel pemasarannya, menyalurkan produknya itu ke negara-negara Asia. Dan di negara Asia pada masa lalu tahun 80, tahun 90 rasanya apapun yang dilakukan oleh orang bule atau orang barat buat kita itu adalah yang paling bagus. Sehingga akhirnya ya sudah kita pakai saja produk-produk yang sudah dipakai oleh mereka kayak gitu. Tanpa mereka memikirkan bahwa produk ini ada efek sampingnya atau tidak kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa aliansi yang protes di negara-negara Asia yang lainnya, mungkin juga di Indonesia ada beberapa meskipun minoritas yang membentuk aliansi. Tolong jangan kalau mau jualan pun harus ada rule yang jelas, harus ada undang-undang yang jelas. Tidak boleh dalam produknya, iklan produknya ini ada kaitannya juga nih dengan iklan yang nanti akan kita bahas, tidak boleh menampilkan gambar bayi yang sehat gitu. Jadi sebisa mungkin jangan seolah-olah menanamkan kepikiran konsumen atau calon konsumen, wah ini produknya bagus nih, kayak gitu. Gara-gara minum susu ini anak saya sehat, gara-gara minum susu ini anak saya pintar gitu. Nah itu termasuk kode etik yang tidak boleh dilanggar, sehingga akhirnya disepakati bersama. Dan itu berasal dari konsumen loh. Oke, di sekolah dan melalui media massa, masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya, sehingga mampu berikan sumbangan pada mutu kehidupan ekonomi dan mutu bisnis pada umumnya. Hak lainnya berupa hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian bila produk tidak dalam keadaan semestinya. Note, semua hak konsumen ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimiliki Indonesia sejak April 1999. Nah, ini secara rinci sudah disampaikan oleh teman-teman yang tampil presentasi dan mengirimkan masing-masing durasi 5 menit itu maksimal ya. Kelompoknya sama, jadi untuk undang-undang ini tidak perlu saya perjelas lagi. Tokoh gerakan konsumen Ralph Nader mengkritik ketidakamanan mobil Chevrolet Corvair dari General Motors tetapi lebih fokus pada gengsi dan keuntungan. Akibat kritik ini, pemerintah Amerika Serikat mewajibkan pemakaian sabuk pengaman, sandaran kepala, kaca yang tidak berbahaya, dan membuat peraturan lain yang bertujuan meningkatkan keselamatan pemakai kendaraan bermotor. Nader dan kawan-kawan mempengaruhi terciptanya cukup banyak undang-undang dan peraturan hukum yang bernafaskan perlindungan konsumen. The Consumer Product Safety Act tahun 1972 yang mempercayakan tugas-tugas mengawasi keamanan produk kepada Consumer Product Safety Commission, CPSC. Jadi, dari mereview produk saja, Anda bisa memberikan kontribusi yang besar. Bayangkan, sebelum masa-masa tahun 1970 ini pun, dulu pernah ada sebuah perusahaan mobil, Picanto gitu kalau nggak salah, yang berusaha membuat mobil dengan tangki bensin yang lebih efisien. Menurut mereka ya secara biaya, tapi ternyata karena dikurangi space untuk naruh tangki bensinnya, jadi tidak safe. Kalau di atas kecepatan tertentu gitu, di bawah ngebut aja, bisa terjadi kebakaran dan yang kebakar adalah yang nyetirnya atau yang duduk di depannya. Kebayang nggak sih? Kalau tidak ada yang namanya review-review gitu, akan ada banyak kecelakaan. Justru dengan ada keberanian konsumen seperti yang dilakukan Ralph Nader ini, bisa muncul yang namanya undang-undang tentang safety riding.
Di Indonesia terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999. Salah satu tugas gerakan konsumen adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan kepentingannya. Tanggung jawab bisnis kepada konsumen, menyediakan produk yang aman, kualitas produk sesuai dengan apa yang dijanjikan, harga yang adil, pengemasan dan pemberian label. 3 pandangan yang menyediakan dasar teoritis bagi pendekatan etis maupun yuridis mengenai hubungan produsen konsumen, khususnya dalam tanggung jawab atas produk yang ditawarkan oleh produk dan dibeli oleh konsumen. Ditawarkan oleh produsen dan dibeli oleh konsumen. Teori kontrak, prinsip kafit emptor, hendaklah pembeli berhati-hati. Nah, saya akan menyoroti saja yang tanggung jawab bisnis kepada konsumen ini. Ini sudah sangat jelas diatur dalam fikih muamalah tentang 3 transaksi yang dilarang. Terutama sekali mengenai haram ligoiri. Jadi, di sana dibahas bahwa tidak hanya berdasarkan zatnya saja satu produk itu bisa dikatakan haram. Zatnya di sini maksudnya seperti yang memabukkan, lalu kemudian pornografi, lalu kemudian makanan yang berupa bangkai, terus kalau untuk muslim babi, lalu darah. Kalau zaman dulu kan mungkin sekarang juga masih ada beberapa oknum yang menjual darah yang sudah digoreng gitu, dibekukan dulu kemudian digoreng. Nah, itu tuh sebenarnya haram masuknya karena lebih banyak bisa menimbulkan penyakit untuk kita. Nah, di Islam sendiri ini semua sudah dibahas bahwa kualitas produk itu harus diperhatikan. Dari segi harga tidak boleh terlalu membuat konsumen tidak bisa membeli. Jadi dalam kondisi kelangkaan pun coba saja ingat daya beli konsumen. Percuma punya produk yang bagus, kalaupun mahal konsumen tidak akan bisa beli. Jadi tidak ada yang akan membeli gitu. Pengemasan dan pemberian label. Nah, karena ini sangat berpengaruh terutama di negara muslim ya. Kalau tidak ada label halalnya, tidak ada BPOM-nya. Nah, itu kita harus berhati-hati sekali karena berarti tidak teruji menyediakan produk yang aman. Jangan sampai menimbulkan efek samping bagi konsumennya. Kalaupun ia menimbulkan efek samping harus ditulis gitu. Efek samping bagi yang memiliki riwayat penyakit apa saja. Misalkan dalam hal obat-obatan. Teori perhatian semestinya, the due care theory, dan teori biaya sosial. Teori kontrak menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada konsumen. Teori due care dan teori biaya sosial menempatkan sebagian besar tanggung jawab produsen. Pandangan kontrak, hubungan perusahaan dan konsumen merupakan hubungan kontraktual, kewajiban moral perusahaan pada konsumen seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Saat konsumen membeli sebuah produk, konsumen secara sukarela menyetujui kontrak penjualan dengan perusahaan. Makanya, tadi di awal memang harus hati-hati konsumennya sebelum memutuskan untuk membeli. Jangan karena sedang ada diskon, jangan karena ada promo. Kalau memang ternyata itu punya potensi membahayakan Anda atau tidak aman, sebaiknya tidak dibeli, apalagi kalau sudah ada review yang negatif. Pihak perusahaan secara sukarela dan sadar setuju untuk memberikan sebuah produk pada konsumen dengan karakteristik tertentu. Konsumen juga secara sukarela dan sadar setuju membayar sejumlah uang pada perusahaan untuk produk. Perusahaan berkewajiban memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud. Kontrak pada dasarnya adalah suatu perjanjian bebas antara dua pihak. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Aturan yang harus dipenuhi dalam sebuah kontrak yang baik dan adil. 1. Kedua pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Jangan lupa intinya adalah dari segi kesamaan pengetahuan terhadap objek tersebut yang dijual, baik barang maupun jasa. 2. Tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. 3. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak. Tidak boleh jual dedet gitu. Kontrak yang
juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Jadi kalau ada tindakan yang bertentangan dengan moralitas, jangan Anda ikuti. Nanti ini ada kaitannya dengan iklan ya, misalkan, ini kok iklan produknya cenderung pornografi deh. Saya nggak mau beli produk ini. Saya khawatir nantinya begitu ngelihat produk ini nanti orientasi orang akan ke arah sana gitu misalnya. Bisnis berkewajiban menjamin produk mempunyai ciri-ciri yang diharapkan konsumen, yaitu bisa diandalkan, akan berfungsi seperti semestinya, dapat digunakan selama periode waktu yang diharapkan, dapat dipelihara dan diperbaiki bila rusak, aman, tidak bahayakan kesehatan dan keselamatan pemakai. Barangkali ini juga tambahan ya, bahwa ini semua bisa ada garansinya. Untuk produk-produk elektronik itu garansinya 2, ada garansi toko, ada garansi penjualnya langsung gitu, produsennya langsung. Kelemahan teori kontrak. Produsen konsumen berada pada taraf yang sejajar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Produsen lebih mengetahui seluk-beluk produk. B. Mengandaikan hubungan langsung produsen konsumen, padahal hampir selalu ada perantara di antara produsen dan konsumen. C. Tidak cukup melindungi konsumen dengan baik, karena dalam kontrak jual beli tidak terjamin produk bisa diandalkan berumur lama dan lain sebagainya. Nah, ini adalah review. Ada teori kontrak dan teori yang lainnya tadi. Ini review untuk teori kontrak. Ternyata kelemahannya atau kekurangannya adalah berikut ini. Tapi untuk yang B ini, di masa sekarang, sepertinya sudah bukan lagi menjadi hambatan ya. Bahkan akan menjadi satu celah bagi perusahaan kalau misalnya perusahaan tidak cepat-cepat menanggapi komplain dari konsumen. Teori Juker, pembeli dan konsumen tidak saling sejajar. Kepentingan-kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan-tujuan perusahaan yang dalam hal ini memiliki keahlian dan pengetahuan yang tidak dimiliki konsumen. Karena posisi produsen lebih unggul, mereka wajib untuk menjamin kepentingan-kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Doktrin caveat emptor diganti doktrin caveat vendor. Caveat vendor biarkan penjual yang harus memperhatikan. Karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah orang lain tidak terluka oleh produk tersebut. Di teori Juker ini memang diakui bahwa kedudukan antara konsumen dengan produsen itu tidak sejajar. Karena kondisi itu, maka produsen bertanggung jawab untuk mengetahui, untuk memberikan edukasi dan mengupayakan produknya itu sesuai dengan klaim yang dibuatnya. Kalau tidak, nanti citra buruknya malah berbalik ke produsen. Perusahaan dianggap melanggar atau melalaikan kewajiban ini jika mereka gagal memberikan perhatian yang seharusnya bisa dilakukan dan perlu dilakukan untuk mencegah orang lain tidak dirugikan oleh pemakaian suatu produk. Prinsip Juker menekankan bahwa produsen berkewajiban melindungi konsumen. Prinsip ini didukung oleh kaum utilitarian dengan alasan, jika hal ini diterima, maka kesejahteraan semua orang akan menjadi lebih baik. Ternyata teori Juker ini sefaham dengan teori utilitarian yang pernah kita bahas di awal-awal itu ya. Prinsip ini muncul berdasarkan teori kategoris atau mutlak Kant, Immanuel Kant ya, bahwa orang-orang harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai sarana. Atau dengan kata lain, mereka memiliki hak positif untuk ditolong saat mereka tidak mampu untuk menolong diri sendiri. Rawls menyatakan bahwa semua orang sesungguhnya setuju pada prinsip ini karena mampu memberikan dasar bagi lingkungan sosial yang aman. Karena misalkan Anda adalah seorang produsen sepatu, tapi Anda juga di sisi lain adalah konsumen dari produk pakaian gitu. Jadi sekalipun di sisi lain Anda kadang posisinya lebih kuat, tapi di sisi lain juga di dalam aspek yang lain Anda adalah di sisi yang lemah itu sebagai konsumen. Sehingga karena kita sama-sama memiliki suara hati dan hak yang sama, kita memang harus ditolong.
Dan jangan diberlakukan sebagai tujuan, yang penting kejual udah aja. Padahal setelah itu akan ada engagement atau yang namanya produk kan tidak akan bertahan lama kalau engagement-nya tidak baik dengan konsumennya. Menurut teori Zucker, tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen ada 3 bagian. Yang pertama, desain. Produsen harus memastikan apakah desain sebuah produk mengandung bahaya, dilengkapi dengan perangkat pengaman yang diperlukan, dan apakah menggunakan bahan yang memadai untuk keperluan penggunaan produk tersebut. B. Produksi. Manajer produksi perlu mengawasi proses pemanufakturan untuk menyingkirkan produk-produk yang cacat, mengidentifikasikan kelemahan yang muncul selama produksi, dan memastikan bahwa tindakan mengganti material dengan bahan yang lebih murah ataupun langkah-langkah ekonomis lain tidak terjadi selama proses manufakturan, yang dalam hal ini berpengaruh terhadap hasil akhir produk, serta harus ada pengendalian mutu. Nah, ini nanti sekalian saya lampirkan juga kasus di pabrik di India yang meledak tahun 1984 karena tidak adanya pengendalian mutu pada saat jaga atau ganti shift malam. Udah mah tidak ada pengendalian mutu, terus karyawan yang mampu untuk mengerjakan itu tidak ditempatkan pada waktunya, bahkan banyak karyawan yang kompeten malah keluar dari perusahaan tersebut karena tidak sesuai pemikirannya dengan pemikiran pimpinan. Apalagi kekecewaan karena pabrik bahan kimia berada di sekitar lingkungan penduduk ya. Jadi lingkungan itu penuh dengan penduduk dan itu dibuka bahkan atas izin pemerintah. Hanya ingin supaya penduduk-penduduk tersebut bisa bekerja di pabrik. Tapi dampaknya nanti Anda lihat aja di videonya, pokoknya sedih. C. Informasi. Produsen perlu melampirkan label, peringatan, atau instruksi pada produk yang memberitahu pemakai tentang semua bahaya penggunaan atau penyalahgunaan suatu produk dan yang memungkinkan mereka menjaga diri. Instruksi ini harus jelas dan sederhana. Peringatan kemungkinan bahaya atas penggunaan produk juga harus sederhana, jelas, dan mencolok. Kelemahan teori Zucker, tidak ada metode yang jelas untuk menentukan kapan seseorang atau produsen telah memberikan perhatian yang memadai. B. Teori ini mengasumsikan bahwa produsen mampu menemukan resiko-resiko yang muncul dalam penggunaan sebuah produk sebelum menggunakannya, padahal kenyataannya kerusakan tidak bisa dideteksi sebelum digunakan. Nah, sebenarnya ini bisa dikritisi juga sih yang B ini, tapi kita mulai dulu dari yang instruksi harus jelas sederhana ini. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan warna dan font dalam sebuah desain ya. Dalam sebuah desain itu ada warna-warna mencolok yang bisa membuat kita langsung ngeh. Entah itu warna merah atau warna kuning. Sebenarnya di spektrum warna ini sangat berpengaruh terhadap preferensi konsumen loh. Misalnya, ini adalah produk kosmetik, tapi kalau warnanya terlalu mencolok, konsumen juga pada saat ingin membeli produk tersebut mikir-mikir, ini produk murah, kontennya bagus, tapi packagingnya jelek, saya malu kalau bawa kemana-mana, misalnya. Nah, ini juga berkaitan dengan keamanan, supaya mencolok, itu harus pilih warna-warna yang tepat dan font yang tepat, gitu, dalam hal packaging. Untuk yang B ini, nih, tadi saya ingin mengkritisi teori ini mengasumsikan bahwa produsen mampu menemukan resiko yang muncul loh. Kalau ada quality control, menurut saya harusnya bisa. Kan proses produksi itu kalau dipersingkat ya, intinya ada input, proses, output. Nah, dalam proses itu harus ada controlling dari manajemen. Perwakilan manajemen aja minimal manajemen produksi mengecek kualitas produk. Dan itu bisa dilakukan secara massal dan cepat kok, asal teknologinya cukup dan memang sistemnya, layout produksinya itu enak untuk flow kerjanya atau aliran kerjanya. Teori biaya sosial. Teori ketiga ini menyatakan bahwa perusahaan harus membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat dalam produk, sekalipun perusahaan telah memberikan semua perhatian
dan dalam proses pembuatannya telah mengambil langkah untuk memperingatkan konsumen tentang bahayanya. Menurut teori ini, perusahaan berkewajiban menanggung semua kerugian, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan produk yang tidak bisa diperhitungkan atau diketahui sebelumnya. Teori ini merupakan versi yang lebih tegas dari caveat vendor. Teori ini menjadi dasar dari doktrin hukum pertanggungjawaban penuh, dibentuk dari argumen-argumen utilitarian. Oke, kalau teori biaya sosial ini berarti melihat setelah perusahaan itu memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat pengguna produk mereka maupun masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Nah, ini dimasukkan perhitungan mengenai teori biaya sosial ini ke dalam perlindungan konsumen. Kira-kira setelah dikalkulasi harus seperti apa bentuk perlindungan konsumennya gitu. Karena meskipun berkewajiban menanggung semua kerugian, tetap contohnya gini, Anda beli produk elektronik. Kalau Anda sendiri yang teledor gitu, apakah harus perusahaannya yang menanggung kerugian tersebut? Makanya ada yang namanya perjanjian di manual produknya. Kalau misalnya rusaknya karena ini, maka perusahaan tidak bisa mengganti. Jadi dengan free selama masa garansi pun nggak bisa, harus Anda yang mengganti sendiri. Atau Anda servis ke tempat lain atau enggak kena charge gitu. Argumen utilitarian tersebut menyatakan bahwa biaya-biaya eksternal dari kerugian yang diakibatkan dari cacat dalam desain sebuah produk merupakan bagian dari biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam memproduksi dan menggunakan suatu produk. Kelemahan teori biaya sosial. Pandangan ini dianggap tidak adil karena melanggar norma-norma keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif adalah wajib memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan jika perusahaan mampu memperkirakan dan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Asumsi yang menyatakan membebankan semua kerugian pada perusahaan akan mengurangi jumlah kecelakaan, mendorong konsumen jadi ceroboh. Oke, jika kita bahas ini, maka di sini dikatakan pantesan aja perusahaan mau backup atau mau ganti rugi. Toh harganya mahal gitu produknya, tapi worth it. Nanti begitu ada kerusakan, asuransi penuh. Semua kerusakan akan ditanggung oleh perusahaan, kayak gitu. 6. Perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen: A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Kita bahas ya. Kalau misalnya dikatakan barang dan jasanya itu akan dijual kembali, Anda bukan konsumen akhir, berarti Anda adalah reseller. Kecuali kalau barang tersebut sudah Anda gunakan, baru kemudian Anda jual kembali, sudah lama tapi masih bagus gitu produknya. Nah, itu baru bisa dikatakan Anda tetap konsumen akhir. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang, jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kalau kita lihat di sini, konsumen itu kalau cuma sendiri bersuara, tidak banyak yang akan berani gitu. Tapi kalau konsumennya rame-rame, berpayung hukum, ada lembaga yang melindungi, bahkan dilindungi oleh undang-undang, oleh pemerintah, maka dia akan berani untuk mengutarakan mengutarakan unek-uneknya, bahkan memberikan saran perbaikan untuk perusahaan yang produk atau jasanya dia gunakan. 2 jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen.
Perlindungan preventif. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu produk. Perlindungan kuratif. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Seseorang dikatakan konsumen jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat dari suatu produk. Asas-asas dalam perlindungan konsumen. Asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Nah, di sini diceritakan bahwa perlindungan itu bahkan sudah ada sebelum produk itu dijual. Seharusnya memang seperti itu idealnya. Tapi masih ada industri-industri seperti misalnya jual mobil bekas gitu, yang bahkan sengaja menghilangkan perlindungan preventif. Biarinlah, biar konsumennya nggak tahu, tapi dia tetap bayar dengan harga yang kita tentukan. Mual berkah, teman. Asas keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan. Asas kepastian hukum. Pelaku usaha dan konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Negara menjamin kepastian hukum. Di sini adalah asas-asas perlindungan konsumen. Semuanya sudah melingkupi apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan berasal dari pembentukan undang-undangnya pun ada perwakilan-perwakilan konsumen. Dasar hukum seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235-DJPDN-7 Romawi tentang Penanganan Pengaduan Konsumen. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat dilindungi oleh payung hukum dan sangat produktif untuk membuat undang-undang pada tahun 1999. Setelah atau dalam masa-masa akan segera keluar dari krisis moneter ya, pada saat itu yang terasa banget tahun 98. Tapi nggak lama kemudian kita cepat pulih, alhamdulillah, jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia termasuk yang cepat pulih, langsung membenahi industri perbankan, langsung membenahi kebijakan retail dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun 2001 bahkan kalau misalnya pelaksanaan yang tahun nomor 8, nomor 5 dan 30 tahun 99 itu tidak jalan, maka ada payung perlindungannya. Jadi ini adalah controllingnya, apakah benar hak-hak konsumen yang tahun 99 itu diwakili dengan Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 5 dan 30 sudah dilaksanakan atau belum. Kalau tidak, maka harusnya pemerintah pro kepada konsumen. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi kelihatan di sini ya, yang ternyata berkepentingan untuk membuat perlindungan juga adalah Menteri Perdagangan. Oke, ada yang ngerti nggak apa itu artinya arbitrase? Coba deh, arbitrase itu adalah perantara. Nah, coba Anda cari jauh lebih lengkap mengenai arbitrase. Arbitrase ini meskipun perantara, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Makanya, karena dia mendapatkan keuntungan yang besar, ada kemungkinan dia melakukan pencederaan hak kepada konsumen akhir.